Ibu masih berpikir lagi? Malam hari raya nanti, dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayah pergi meninggalkan ibu dengan tanpa sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya, selesai sholat hari raya, ku ampuni semua dosanya. kenapa ibu masih ingat lagi masa lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa ayahmu masih ingat pada kita, nak. Tasih kemana, Bu? Tasih tadi keluar mengantar Panjaitan ke rumahnya Kak Sampo. Tasih masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah dia tidak usah lagi menanti pulang sekarang? Biarlah nanti, karena kalau dia sudah kawin nanti, pandaiannya itu tidak akan sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makanan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Tasih nampaknya belum suami nanti, tapi pihak keluarga dari lelaki itu terus saja mendesak itu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Allah, uang nanti. Maaf, Bu, bukan maksudku untuk menjual adik sendiri. Ayahmu dulunya seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Tetapi kemudian hubungan kami bagaikan pokok yang hidup angin kencang, gugur semua buahnya.
tidak mau terkenal yang kedua kalinya. Biarlah adik kau Mintarsi hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi pekerti tinggi. Mesti itu. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu, ada harta, ada budi. Nanti mau dicari di mana, Nak? Adik kau Mintarsi hanyalah gadis biasa. Ini semua adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil dia sudah merasakan pahitnya hidup karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi kita harus mengatasi semua ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai mbaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang, Bu. Kalau untuk perkawinan Mintarsi 500.000 saja sudah cukup, Nak. Setelah Mintarsi nanti malah nilaimu. Maksud Ibu aku kawin? Belum bisa aku memikirkan kebahagiaan untuk diriku ini sekarang. Pada malam hari raya seperti ini, ayahmu pergi. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi Maimun akan benar hari ini pulang, Bu. mungkin dia banyak pekerjaan. Katanya bulan depan dia naik gaji. Betul, Bu, itu. Maimun memang pintar. Otaknya juga encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Tapi kalau ia mau berusaha, pasti akan menjadi orang berguna di masyarakat. Waktu itu, waktu ayahmu pergi, aku peluk bawa anak-anakku, hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengingat semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu. Mbak, tidak. Lambat benar pulang hari ini pun. Gimana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintarsi nanti. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi tadi keluar
juga bergoyang-goyang. Maimun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Mbak. Oh iya, ada makanan yang belum ditaruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore, Mbak. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tidak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah terpas-camping dan kopiahnya sudah hampir berakhir. Oh, begitu. Kau masih ingat lupa ayah, Mbak? Tidak ingat lagi aku. Semestinya Mbak ingat, karena umur Mbak waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun sama-sama. Sudah aku bilang, tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Kata orang, ayahmu orang yang baik hati. Andai saja ia ada di sini, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintasi seharusnya sudah pulang sekarang. Iya ya, sudah larut. Sudah berbuka puasa semuanya, Bu? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Duduklah. Apa yang kau lihat di luar? Waktu saya lewat di situ tadi, Mbak Nati, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat acara rumah kita, nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya, coba kulihat. Siapa, Mun? Tidak ada orang kelihatannya. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Nyonya Saleh?
Ibu, sepertinya itu suara ayahku, Nak. Ayahku pulang, Nak. Tina, Saleh, engkaukah Tina? engkaukah ini Saleh? Engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku banyak berubah, Tina. Sudah 20 tahun perceraian mengubah wajahku. Mari masuk, Saleh. Lihatlah anak-anakmu. Bolehkah aku duduk, Tina? Tentu saja, Saleh. Nak, ini ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang. Dahulu waktu aku pergi meninggalkanmu, engkau masih sangat kecil sekali. Kakimu masih lemas, belum dapat berdiri. Dan siapa Nuna ini? Saya Mintarsi, Ayah. Ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi, sama seperti ibumu di masa muda dulu. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku juga tidak tahu harus mulai berbicara dari mana, Saleh. Anak-anak semuanya sudah besar, sudah pada mandiri semuanya. Ya, anak-anak dapat juga tumbuh dewasa walau tanpa ayahnya. Ya, Saleh, semuanya pintar-pintar. Gunarti bekerja di perusahaan tenun. Maimun tak pernah tinggal kelas dan selalu menjadi yang pertama dalam ujian. Dan Mintarsi senantiasa membantuku dalam berjahit. Ah, Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar kaya di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang nasibku, toko itu habis terbakar. Sedangkan aku kini sudah semakin tua. Lalu tempat tinggalku, istriku, anak-anakku tergambar jelas di mata dan jiwaku. Maukah engkau mengambilkanku segelas air, Gunarti? Hanya engkau yang tidak. Narti, dengarlah, Nak. Ayahmu yang berbicara ini. Engkau sepatutnya senang, Nak. Sudah saatnya ayahmu berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Jika benar tidak mau, maka engkaulah Maimun. Maukah engkau mengambilkanku segelas air? Baik, Ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Narti, Kami tidak punya seorang ayah, Bu. apa katamu itu, Nak? Kami tidak punya seorang ayah, kataku.
Jika kami punya seorang ayah, lalu apa perlunya aku mati tulang selama ini? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung saja ibu cepat sadar. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Maka jika memang kita punya ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Mbak, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Waktu aku berumur 10 tahun, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Karena dingin, lapar dan penyakitan. Dan ibu selalu berkata, ini semua adalah salah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayanglah sosok gambaran seorang ayah yang telah sesat. Ia pergi melarikan diri dengan seorang wanita asing yang lalu menyeretnya dalam lembah keberjanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Juga lupa ia kepada kewajibannya karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Maka jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Tapi Mbak Narti, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Mbak Narti. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Hanya karena ada seorang tua yang masuk ke dalam rumah kita dan ia mengakui bahwa ia ayah kita. Padahal dia sama sekali tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maimun. Mbak Narti, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu adalah kewajiban kita. Setelah dia melepaskan hawa nafsunya kemana-mana dan dia kembali lagi ke sini dalam keadaan tua dan kita harus merawatnya. Enak sekali dia. Tega sekali kau berkata begitu, Nak. Iya, ini ayahmu, Nak. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang benar yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarti yang sekarang adalah Gunarti yang dibentuk oleh diri Gunarti sendiri. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku mengakui aku berdosa dulu itu. Dan itulah sebabnya aku kembali. Aku ingin memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah aku lakukan. Tapi nyatanya kini tidaklah seperti yang kuharapkan. Engkau benar, Narti. Aku hanyalah orang tua. Tapi tak ada maksud sedikit pun untuk memaksakan agar aku diterima kembali di tempat yang tak kukandaki. Baiklah, Sabar. aku akan pergi. Tapi tahukah engkau, Narti? Hatiku begitu sedih rasanya mendengar ucapanmu. Aku yang dulu begitu dihormati, kini diusir layaknya seorang pengemis oleh anaknya sendiri. Tapi biarlah, aku sudah terjerumus ke dalam kesengsaraan. Tunggu dulu, Ayah. Jika Mbak Narti tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, pukulan, juga tendangan dari Danu.
Tapi sebiji zarah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jambu itu keras, Mbak Narti. Jangan kamu bela dia. Kau lupa? Akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dari kaki Tuhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Mbak. Kau itu pula bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu. Baiklah, peliharalah orang tua itu jika memang kalian benar-benar cinta kepadanya. Aku mengerti. Sudah tak ada kesempatan lagi bagiku untuk kembali. Jikalaupun aku kembali, aku hanya akan mengganggu kedamaian dan kebahagiaan kalian saja. Biarlah aku pergi. Mungkin inilah jalan yang terbaik bagiku. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau di bawah jembatan. Aku hanyalah seorang penista. Memang seharusnya aku merasa malu masuk ke dalam rumah yang dulu ditinggalkan. Aku seorang tua yang lemah. Aku pamit. Ayahmu nanti. Ia pergi untuk datang dan pergi kembali seperti gelombang yang diberikan angin topan. Seperti itulah nasib ibu nak. Bagaimana ini, Mbak? Tidak bisa kamu memaafkan ayah. Besok hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Engkau tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu, Mbak? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adik yang tidak berayah lagi. Dengan hujan lebat seperti ini, kau suruh dia pergi. Dia ayah kita, Mbak. Ayah kita sendiri. Jangan kalian aku sebagai terdakwa. Kenapa kalian menyalahkan aku saja? Sekarang kalian harus pilih. Dia atau aku? Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Kalau perlu bunuh saja.